Situasi pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, termasuk pada kesehatan mental manusia. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk bisa mengembalikan kesehatan mental kita. Namun, nampaknya kondisi PPKM ini juga membatasi aktivitas yang bisa kita lakukan. Walaupun sudah ada pengurangan level di beberapa daerah, namun belum semua orang bisa menikmati aktivitas yang bebas seperti dahulu, seperti halnya berekreasi. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa mengembalikan kesehatan mental kita pada kondisi pandemi ini? Kita akan kupas tuntas bersama dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Purnomo STCHT. Beliau selaku hipnoterapis klinis. Beliau juga merupakan founder dari Gria Hipnoterapi Malang dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia pada periode 2020 hingga 2023. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Lisa. Alhamdulillah, kita jumpa lagi nih Pak setelah sempat ngobrol-ngobrol tentang hipnoterapi. Pada episode kali ini khusus membahas bagaimana kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Wah, ini pasti pemirsa juga sangat antusias untuk bisa mendapatkan solusi terkait hal ini. Tapi sebelum kita membahas lebih detail, sebenarnya apa sih sebenarnya problem dari kesehatan mental ini secara definisi mungkin Pak? Silahkan. Oke. Ya Mbak Lisa, kalau kita melihat definisi sehat menurut WHO itu jelas sekali bahwa aspek yang tercangkup di dalamnya adalah aspek tubuh fisik, mental, dan sosial. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau tubuh kita baik-baik saja itu dikatakan sehat itu tidak. Tetapi ada juga aspek lain yaitu secara mental ataupun sosial. Dan kecenderungannya yang seringkali terlupakan itu justru malah aspek secara mental. Orang lebih fokus hanya dengan aspek secara tubuh fisik. Tetapi untuk aspek mentalnya ataupun sosial, orang-orang rata-rata kurang memberikan perhatian dalam hal seperti itu. Sehingga secara keseluruhan, secara holistik, banyak orang sebenarnya itu mengalami kondisi yang kurang sehat sebenarnya. Demikian Mbak Nisa. Baik Pak, nah kemudian ketika dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 ini sendiri terhadap kesehatan mental, ini bagaimana Pak keterkaitannya? Iya, di masa pandemi COVID-19 ini kan kita seperti dipaksa Mbak Nisa ya, dengan kondisi seperti ini. Contohnya saja, karyawan dipaksa untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Kemudian anak-anak itu juga dipaksa untuk melakukan learn from home juga. Kondisi-kondisi seperti ini kan kondisi yang kurang ideal. Artinya kita dipaksa untuk melakukan kondisi yang baru. Meskipun manusia pada dasarnya juga manusia yang bisa beradaptasi. Tetapi ternyata kondisi-kondisi seperti work from home pun itu juga memberikan imbas yang kurang baik. Kenapa? Karena kita melihat tadi bahwa definisi sehat adalah ada aspek sosialnya juga. Ketika kita hanya ada di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tanpa adanya relasi sosial yang biasanya kita alami, perlahan pasti ternyata kegiatan work from home ini pun juga menimbulkan semacam tekanan mental. Dan ujung-ujungnya apa? Depresi ataupun permasalahan terkait dengan aspek mental itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa efek daripada pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di dalam rumah, kesehatan mental kita mulai terganggu Mbak Nisa. Baik Pak, ini kalau kita ngobrol soal di Gria Hipnoterapi sendiri, banyak Kak Pak akhirnya klien-klien yang hadir setelah adanya pandemi ini? Klien-klien yang hadir pada kami gitu ya, itu paling banyak selama pandemi ini ya karena masalah kecemasan Mbak Nisa. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, takut kalau terpapar COVID, takut sampai harus misalnya meninggal begitu. Bagaimana mungkin tidak takut? Dalam masa pandemi ini kan kita dibombardir ya dengan berbagai macam informasi-informasi yang sifatnya negatif kan. Mendengar saudara kita, sahabat kita, rekan kita, kerabat kita yang mungkin harus mengalami isolasi di rumah sakit karena COVID, atau ya mohon maaf
saudara atau rekan-rekan kita yang sampai meninggal karena COVID, perasaan kita pastilah terpengaruh, terpapar dengan yang sifatnya negatif seperti itu. Nah, tanpa sadar, ini menjadi pemicu Mbak Nisa terhadap emosi-emosi kecemasan yang sudah ada di dalam diri kita terkait dengan pengalaman di masa lalu. Dan ini akhirnya meledak, muncul ke permukaan, dan kita mengalami masalah dengan kesehatan mental kita. Baik Pak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi biang keladi utama terhadap kesehatan mental? Kalau kita tarik lebih jauh nih, maksudnya tidak spesifik terhadap COVID-19 ini sendiri. Iya, sebenarnya gini, setiap manusia pasti ingin hidupnya bahagia, pengen hidupnya tenang, tentram gitu kan. Tetapi pada akhirnya kenyataannya manusia tidak bisa hidup seperti itu. Kenapa? Karena manusia mempunyai masalah begitu. Tetapi masalah itu sendiri kalau bisa dianalogikan seperti pohon begitu ya, sebenarnya yang disebut dengan masalah itu adalah batang pohonnya saja. Sementara rimbunan daun yang begitu banyak itu hanyalah sensasi ataupun simptom-simptom yang dirasakan akibat adanya masalah tersebut. Dan yang menjadi akarnya dari satu masalah itu tidak lain adalah kita sebut dengan emosi, Mbak Nisa. Jadi emosi itu adalah menempati di akarnya, dan itu memang tidak kelihatan, orang lain nggak akan bisa melihat itu, tetapi individu tersebut yang punya masalah itu bisa merasakan bahwa ada emosi-emosi yang mengganggu hidup dia terkait dengan masalah tersebut. Nah, ini yang jadi biang keladi. Kalau emosi ini atau biang keladinya bisa dibereskan, maka individu tersebut bisa terbebas dari masalah yang dihadapinya. Wow, seru sekali nih Pak. Ini kalau berbicara emosi sebenarnya mungkin jenisnya banyak ya Pak. Ada emosi yang bahagia, emosi sedih dan sebagainya. Nah, ini yang membuat pemirsa semakin penasaran, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya tentang emosi. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Berbicara mengenai kesehatan mental di saat pandemi dan juga berbicara mengenai emosi sendiri. Ini bisa jadi masalah ini muncul karena adanya emosi yang mungkin tidak stabil dan lain sebagainya. Kita langsung ngobrol aja sama Pak Purnomo. Sebenarnya bagaimana sih biang masalah dari kesehatan mental itu dan dikaitkan dengan emosi? Silakan Pak Purnomo. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa biang keladinya atau akar dari masalah itu adalah emosi. Tapi sebenarnya begini, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu pada dasarnya itu sifatnya netral, Mbak Nisa. Jadi tidak positif dan juga tidak negatif. Tapi informasi yang terkait dengan kejadian tersebut itu akan ditangkap oleh panca indera kita, dilihat, didengar gitu. Informasi itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ketika informasi itu masuk dalam pikiran pasti memberi makna atau arti. Nah, ketika pikiran memberi makna atau arti terhadap suatu kejadian, maka emosi akan muncul. Nah, apabila makna yang diberikan atas kejadian itu sifatnya negatif, maka emosi yang dihasilkan adalah emosi negatif. Demikian sebaliknya, ketika kejadian itu diberi makna positif, maka emosi yang muncul adalah positif juga. Jadi kita tahu bahwa emosi itu pasti muncul dihasilkan oleh suatu pemaknaan oleh pikiran. Dan pikiran itu ketika memberikan makna atas kejadian itu berdasarkan pengalaman di masa lalu. Jadi bukan dengan kebijaksanaan kita di masa sekarang. Seringkali yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu.
Jika di pengalaman masa lalu ada suatu makna yang negatif atas kejadian tersebut, maka ketika di masa sekarang kejadian itu terulang kembali, dipastikan makna yang diberikan adalah negatif dan emosi yang dirasakan oleh individu tersebut pasti emosi negatif. Itulah ceritanya Mbak Nisa, asal mulanya emosi demikian. Wah, menarik. Berarti sebenarnya emosi yang pernah kita alami di masa lalu tidak bisa sembuh dengan sendirinya tanpa adanya perlakuan khusus. Karena ada orang yang bilang time will heal the wounds gitu. Jadi kayak waktu bisa kok menyembuhkan. Nah ini berarti salah atau benar nggak sih Pak? Karena ada banyak sekali emosi terhadap pemaknaan yang kejadian di masa lalu itu sendiri. Iya, ini ada pemahaman yang keliru ya. Kalau orang sering mengatakan, udahlah biarlah waktu yang akan menyembuhkan luka batinku gitu kan. Itu suatu yang keliru sekali. Jadi begini, emosi negatif itu tidak bisa hilang atau keluar dari sistem psikis tubuh kita tanpa upaya secara sadar dari diri kita. Harus diupayakan secara sadar oleh kita. Emosi itu baru bisa keluar. Kalau Anda meletakkan itu kepada waktu untuk bisa membereskannya, itu adalah keputusan yang salah. Sekarang bayangkan begini Mbak Nisa, emosi negatif itu seperti bola salju yang besarnya itu sebesar bola kasti, yang menggelinding dari puncak gunung, dia menuruni lereng gunung. Ini seiring dengan perjalanan waktu kita. Ketika bola salju itu sampai ke kaki gunung, bisa dipastikan ukurannya pasti sudah sangat besar sekali kan, menjadi bola salju yang sangat besar. Demikian pula dengan emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Emosi itu juga menggelinding seiring perjalanan hidup kita. Dia akan bertemu dengan kejadian-kejadian berikutnya yang mengandung emosi yang sama atau mirip, dan ini terjadi membuat emosi itu mengalami compounding. Jadi semakin membesar emosi itu. Jadi jangan harap dengan perjalanan hidup kita, waktu yang telah berlalu itu emosi menjadi hilang atau mengecil. Justru sebaliknya, semakin besar, dan pada akhirnya emosi itu bisa meledak loh Mbak Nisa ketika terpicu oleh sesuatu kejadian di masa sekarang. Dan kalau itu terpicu dan itu meledak, efeknya luar biasa sekali. Demikian Mbak Nisa. Wow, seru sekali ya. Wah, masih berkaitan soal ini Pak. Jadi ketika emosi masa lalu belum kelar nih Pak, terus akhirnya bisa meledak suatu saat. Bagaimana sebenarnya cara untuk memanajemen emosi yang baik dan benar ini Pak? Apakah ada cara khusus? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini juga yang banyak orang yang masih keliru ya di dalam mengelola itu. Saya kurang begitu nyaman ya kalau mengatakan, oh saya mengendalikan emosi. Kalau mengendalikan itu artinya emosi tetap ada di dalam diri kita, cuma dibawa ke sana, ke sini, dikendalikan begitu. Saya lebih suka dengan perkataan memperlakukan emosi. Ini emosi mau saya perlakukan dengan cara apa? Biasanya orang memperlakukan emosi itu seperti ini contohnya. Yang pertama, orang menekan emosi itu. Ya kan, menekan emosi artinya ditekan ke dalam diri kita, seolah-olah emosi itu tidak ada. Demikian. Ini analoginya seperti kita menekan bola voli masuk ke dalam air. Ketika ditekan bola voli itu masuk ke dalam air, memang sekilas bola voli itu nggak akan kelihatan karena ada di dalam air. Tetapi ketika tekanan kita menekan bola voli itu sudah hilang atau tidak kuat lagi, maka impact-nya ya, lompatan bola voli itu akan luar biasa kan. Demikian juga dengan emosi seperti itu. Yang kedua, seringkali emosi diperlakukan dengan cara apa? Menyangkal, mendenial emosi itu. Jadi individu itu merasakan bahwa wah emosi itu nggak ada kok, aku udah memaafkan orang tersebut, aku udah mengampuni orang tersebut. Ketika emosi itu didenial, disangkal keberadaannya, emosi itu juga semakin membesar loh. Sama dengan seperti tadi kita menekan. Kemudian perlakuan yang ketiga yang biasanya orang lakukan adalah mengalihkan emosi ini. Nah, emosi itu dialihkan. Nah, ini contohnya bagi mereka-mereka yang biasanya berupaya untuk melakukan diet dengan tubuhnya agar dia bisa turun berat badannya begitu ya. Karena keinginan makannya besar sekali. Ini perlu dilihat. Jangan-jangan keinginan makan yang besar ini akibat pengalihan suatu emosi tertentu. Karena ketika saya makan, Pak, saya merasa masalah saya itu hilang gitu. Saya merasa hidup saya itu nyaman. Saya tidak memikirkan masalah itu lagi.
Ini kan suatu bentuk pengalihan, hati-hati. Sama seperti remaja-remaja yang mungkin mengalami kecanduan main gadget atau game. Bisa jadi ini suatu pengalihan dari suatu apa? Dari suatu emosi negatif karena perhatian yang kurang dirasakan oleh anak ini dari kedua orang tuanya. Sehingga dia alihkan emosi negatif itu dalam bentuk kegiatan bermain game atau gadget. Nah, yang terakhir ini yang baik. Ini yang harusnya dilakukan oleh kita di dalam memperlakukan emosi. Yaitu apa? Emosi harus diakui keberadaannya dan dilepaskan keluar dari sistem psikis tubuh kita. Harus diakui dan dilepaskan. Ini yang paling benar. Siap. Kenapa harus dilepaskan? Nah, ini menarik, Pak. Jawabannya jangan dijawab sekarang dulu. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle for Happy People. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle for Happy People. Masih berbicara mengenai manajemen emosi. Terakhir tadi Pak Purnomo sempat menjelaskan bahwa emosi itu harus diakui dan juga dilepaskan. Nah, ini kira-kira penjelasannya bagaimana? Silahkan Pak Purnomo. Iya, emosi ini kan sebuah sesuatu yang harus diekspresikan keluar. Itu sejatinya emosi demikian, Mbak Nisa. Dan kemudian emosi itu adalah sebuah energi loh. Karena dari bahasa Inggris kan kelihatan bahwa emosi adalah emotion, energi yang bergerak. Jadi kita harus mengakui, bisa mengidentifikasi emosi itu, dan kita harus secara sadar melepaskannya keluar dari sistem psikis dan tubuh kita. Butuh suatu upaya secara sadar untuk melakukan semuanya ini sebenarnya. Untuk cara melepaskannya, Mbak Nisa, itu banyak teknik kok. Banyak teknik, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa melepaskan emosi secara tuntas, benar-benar keluar dari sistem psikis dan tubuh kita. Banyak orang yang terjebak bahwa, oh iya Pak, saya udah melepaskan kok rasa kecewa ini, saya udah bisa move on kok, gitu loh. Misalnya ada seorang remaja atau seorang pemuda yang baru saja putus cinta, misalnya demikian kan. Nah, tetapi saya akan mengecek dulu, apakah benar emosi ini benar-benar sudah keluar atau tidak. Saya biasanya mengeceknya begini, coba Anda bayangkan sih kejadiannya ketika Anda mengalami masalah tersebut, gimana perasaannya? Waduh Pak, rasanya nggak enak. Nah, itu artinya emosi masih ada. Emosi itu belum lepas, belum keluar dari sistem psikis dan tubuh kita. Nah, ada banyak cara Mbak Nisa yang bisa dilakukan. Salah satunya memang dengan menjalani sesi hipnoterapi. Karena kami akan membantu klien untuk benar-benar melepaskan semua emosi negatif yang terkait dengan masalah tersebut dan memberi makna yang positif atas kejadian di masa lalu yang selama ini memunculkan emosi negatif. Jadi kami memberikan makna positif sehingga hasilnya juga menghasilkan emosi positif. Ada juga teknik lain Mbak Nisa yang biasanya kami lakukan dan kami praktekkan di ruang terapi untuk membantu klien, yaitu yang dikenal dengan nama The Heart Technique, Heart Hati, atau disingkat dengan THT. Ini adalah sebuah teknik kuat terapi yang bisa dipelajari dengan sangat mudah kok oleh setiap orang dan sangat sederhana sekali. Ini teknik yang sangat powerful ya yang diciptakan oleh guru saya, Dr. Adiwe Gunawan. Pendekatannya luar biasa sekali karena banyak sekali pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan teknik seperti ini. Ada pendekatan secara neuroscience, kemudian pendekatan jalur meridian tubuh, pikiran bawah sadar, dan juga pendekatan secara hipnoterapi. Dan ini dikemas dalam sebuah teknik yang mempunyai 5 tahapan yang sangat sederhana dan saya yakin masyarakat secara umum bisa mempelajarinya dengan sangat mudah. Wah, baik. Ketika dikaitkan dengan kondisi pandemi seperti ini, Pak, kita kembali lagi berbicara tentang pandemi. Apakah ada tips khusus untuk menjaga kesehatan mental kita saat ini?
Silakan Pak. Ini juga satu yang penting sekali ya. Kita perlu tips atau butuh sesuatu hal yang simple yang bisa kita langsung praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama jelas, kita pasti mempunyai muatan-muatan emosi dari pengalaman masa lalu yang seringkali kita rasakan terpicu di masa pandemi ini. Umumnya yang paling sering adalah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Jadi yang tips pertama adalah bereskan dengan segera muatan-muatan emosi negatif ini. Karena bagaimana juga emosi negatif ini tidak akan hilang kan seiring berjalan waktu kita. Tetapi justru semakin membesar dan sama aja kita memasang bom waktu di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu akan meledaknya. Tips yang kedua, berhentilah memberi input negatif ke dalam pikiran. Berhentilah. Janganlah Anda biarkan pikiran Anda itu diberi berbagai macam informasi-informasi yang sifatnya negatif, baik dari berita online, media-media sosial. Hentikanlah itu. Kenapa? Karena ingat, pikiran itu adalah lahan yang sangat atau yang paling subur lah di dunia ini. Apapun benih informasi yang Anda tanamkan di pikiran Anda, pasti itu akan berbuah. Jadi ketika benih yang Anda taburkan adalah benih negatif, dipastikan hasilnya pun juga akan negatif juga. Tips yang ketiga, Mbak Nisa, berilah pikiran itu satu target yang jelas, agar pikiran itu nggak keluyuran kemana-mana. Ini yang istilahnya a wandering mind. Hasil dari suatu penelitian dari psikolog dari Harvard University ditemukan bahwa a wandering mind is unhappy mind. Artinya apa? Pikiran yang keluyuran kemana-mana itu adalah pikiran yang tidak bahagia. Dan ini terlihat sekali bahwa ketika kita memikirkan sesuatu yang tidak kita kerjakan saat ini, jadi pikiran itu kemana-mana, hidup kita pasti nggak akan nyaman itu. Kemudian tips yang berikutnya adalah lakukanlah kegiatan yang positif dan menyenangkan. Ingat, nggak cuma positif ya, tetapi harus menyenangkan. Kenapa? Agar emosi yang kita rasakan adalah emosi yang positif, sehingga bisa mengaktifkan, memicu hormon-hormon yang baik, sehingga imun tubuh kita akan senantiasa bekerja secara optimal. Dan tips yang terakhir, berilah waktu bagi pikiran kita untuk rileks, untuk bisa tenang, sehingga bisa jernih pikiran kita, dan kita bisa memandang suatu masalah dalam hidup kita dengan bijaksana. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ya, Anda bisa melakukan yang namanya relaksasi pikiran, atau Anda bisa melakukan yang disebut dengan meditasi. Tujuannya simpel kok, berilah waktu pikiran untuk bisa menenangkan dirinya, sehingga kita bisa melihat suatu masalah ataupun memandang masalah dengan cara pandang yang lebih jernih lah. Demikian Mbak Nisa tipsnya. Baik, terakhir Pak, pesan atau ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi mungkin bisa dikaitkan dengan hipnoterapi juga, silahkan. Oke, ya kita kan tidak pernah tahu ya pandemi ini akan berakhirnya kapan, ya kan? Semoga saja memang berakhir akhir tahun nanti, sehingga tahun depan 2020 kita bisa kembali seperti semula. Tapi tidak ada yang bisa menjamin dan memastikan itu. Jadi aspek sehat, yaitu terkait dengan aspek mental ini, itu penting banget lah kita harus menjaganya, dan kita harus bertanggung jawab atas diri kita masing-masing untuk menjaga aspek mental ini. Oleh karena itu, kembali seperti tips yang tadi saya sampaikan, bereskanlah muatan-muatan emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau dalam masa pandemi ini misalnya kita merasakan perasaan tidak nyaman, itu harusnya kita berterima kasih. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar itu memunculkan suatu pesan bahwa di dalam diri kita itu ada sesuatu yang bermasalah. Gitu. Jadi perasaan-perasaan tidak nyaman itu sebenarnya suatu komunikasi dari pikiran bawah sadar yang mengatakan bahwa di dalam diri kita ada satu masalah. Kalau kita udah membereskan itu semuanya, kita tinggal menjaga agar pikiran kita tetap baik. Makanya berhentilah memasukkan informasi-informasi yang sifatnya negatif, dan lalu berlatihlah untuk memberi waktu pikiran itu bisa rileks dan tenang.
Baik, siap. Wah, luar biasa sekali ini. Ini pesan yang sangat mengena tentunya untuk pemirsa dan juga masyarakat untuk diterapkan pada situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Terima kasih banyak Pak Purnomo sudah sharing lagi bersama kami. Sehat selalu Pak. Semoga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas banyak hal yang berkaitan dengan hipnoterapi. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini pada tema yang khusus, yaitu tentang kesehatan mental di saat pandemi COVID-19. Semoga ini juga menjadi tema yang bisa membantu pemirsa dan juga masyarakat semua untuk bisa berdamai dengan kondisi saat ini. Dan kita masih akan ngobrol terkait tema-tema lainnya pada episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap selalu saksikan program Healthy Lifestyle setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di UB TV, aktif dan kreatif. See you all!